Kalau kita ngedengar kata Crazy Rich, pasti banyak dari kita yang langsung ingat ke kota Surabaya. Ya banyak sih Crazy Rich dari kota lainnya, kayak kota Jakarta misalnya. Tapi gue rasa kebanyakan orang itu lebih tertuju ke kota Surabaya ketika dengar kata Crazy Rich ini. Karena memang gue liat media itu lebih banyak nyorot Crazy Rich Surabaya gitu ya, daripada kota yang lain. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri nih bahwa Surabaya itu banyak mencetak orang kaya, bahkan konglomerat. Misalnya kayak Pak Hermanto Tarnoko yang punya perusahaan cat avian. Jadi kami adalah yang pakai insenerator pertama di Indonesia. Pak Susilo Wanuwijoyo yang jadi bos PT Gudang Garam, bahkan Pak Alexander Teja yang punya real estate Pakuwon Jati. Oh iya, satu lagi yang kemarin nikahan katanya habis 75 miliar gitu kalau nggak salah. Nih yang videonya begini. Congratulations pernikahan yang mantap, Ryan and Ben. Yes, kami the best. Congratulations. Happy. Nah karena ramenya Crazy Rich yang berasal dari Surabaya, ini tuh membuat gue penasaran gitu. Kenapa ya Crazy Rich itu banyak yang berasal dari kota Surabaya? Nah makanya di video ini gue mau bahas semuanya nih. Kenapa Crazy Rich itu banyak yang berasal dari kota Surabaya dan apa sih yang spesial gitu dari Surabaya ini? Well, gue udah rekam semuanya di video ini, so disimak sampai habis. Selain dikenal dengan kota pahlawan, Surabaya juga dikenal dengan kota perdagangan dari zaman dulu. Karena dari zaman dulu memang Surabaya juga dikenal dengan hasil buminya yang cukup kaya ya. Bahkan sampai sekarang, Surabaya itu jadi kota metropolitan nomor 2 yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya gimana sih awal mula Surabaya ini dikenal jadi kota perdagangan? Well, kalau kita tarik sejarahnya, perdagangan Surabaya itu udah aktif dari zaman kolonial Belanda, bahkan berkembang sampai sekarang. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda itu mengeluarkan peraturan tentang gula dan agraria yang bernama Sueterwet dan Agrarieswet 1870. Kalau lo penasaran bisa cek di Google. Yang mana kebijakan ini tuh bisa mempermudah pihak swasta menyewa tanah untuk mengembangkan usahanya. Nah dari situlah lahir kantor-kantor dagang dan beberapa perbankan yang secara formal ini tuh mendukung perkembangan kegiatan usaha di Surabaya. Di antaranya adalah perusahaan ini, dan lain-lain. Nah kantor-kantor dan perbankan yang ada saat itu kebanyakan berlokasi di kawasan orang-orang Eropa, yaitu di sekitar Jembatan Merah, dan ini meluas ke selatan sampai ke arah alon-alon Contong pada tahun 1905. Perdagangan di kota Surabaya ini mulai berkembang nih sejak ada fenomena tanam paksa di abad ke-19an. Di mana pada saat itu ada kebijakan tentang industrialisasi yang jadi salah satu faktor ngebuat Surabaya ini berkembang pesat, khususnya di industri gula, teh, dan kopi. Nah selain itu juga pembangunan toko dan pasar secara formal, ini mulai ditingkatkan juga nih ketika di masa pemerintah Gemeente Surabaya berjalan sampai 1940. Yang mana pemerintah Gemeente Surabaya ini tuh melakukan berbagai kebijakan, misalnya membangun pasar-pasar baru kayak misalnya Pasar Pabean, Pasar Pegirian, Pasar Tunjungan, dan lain-lain. Selain itu juga pemerintah Gemeente Surabaya ini meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar, mulai dari jalan, sanitasi, dan keamanan. Nah pada masa itu jadi pusat distribusi dagang kota Surabaya adalah Jembatan Merah, Kembang Jepun, dan Tunjungan. Fakta uniknya, Kembang Jepun ini tuh dulunya bernama Pecinan, dan masyarakat Pecinan ini dulunya adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang melakukan dagang juga di sana. Jadi di sana tuh memang banyak uang yang berputar karena di sana itu banyak pedagang. Nah setelah masuk ke tahun 2000, pemerintah di sana itu mulai merancang CBD atau Central Business District. Dan sampai sekarang Surabaya masih dikenal dengan kota dagang. Nah ini kan secara sejarahnya ya, tapi apa sih ngebuat Surabaya ini jadi kota yang sampai sekarang itu melahirkan banyak pengusaha sukses? Nah ini kita bahas di bab selanjutnya. Salah satu aspek penting yang bisa ngebuat bisnis itu berhasil adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis ini tuh jadi kunci utama gitu bagi pengusaha Surabaya untuk mengembangkan bisnisnya. Di mana Surabaya itu dianggap punya lokasi yang strategis untuk berdagang. Karena secara geografis, Surabaya itu berada di pesisir utara Pulau Jawa, yang mana Surabaya ini tuh punya akses yang mudah gitu ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Dan dikarenakan Surabaya juga jadi penghubung ke Indonesia Timur, hal ini tuh yang dianggap ngebuat banyak konglomerat itu memilih untuk tinggal di Surabaya. Nah, selain itu juga, Surabaya ini adalah kota kedua yang punya populasi manusia terbanyak di Indonesia. Sehingga populasi yang banyak ini tuh mempermudah para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Karena kota yang punya jumlah populasi yang besar ini tuh menguntungkan pengusaha lewat dua aspek, yaitu tenaga kerja dan daya konsumsi. Yang mana wilayah dengan jumlah populasi yang besar, ini tuh bisa menguntungkan pengusaha karena memperbesar kemungkinan untuk dapat pekerja dengan kualitas yang kompeten. Bahkan dengan populasi yang besar, itu artinya ada banyak penggerak roda ekonomi yang ada di kota itu. Selain itu juga dari daya konsumsi, wilayah dengan jumlah populasi yang besar, ini tuh bisa menguntungkan pengusaha karena uang yang masuk itu bisa lebih besar, sehingga perputaran ekonomi di kota itu bisa lebih cepat. Karena kalau kita ngomongin ekonomi, itu bukan seberapa besar uangnya aja, tapi seberapa cepat perputaran uang di dalamnya. Karena percuma gitu kalau uangnya besar tapi nggak berputar. Nah perputaran uang inilah yang ngebuat Surabaya ini jadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia.
Bahkan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto Surabaya di tahun 2017 itu menyumbang 1/4 dari perekonomian Jawa Timur. Dan Jawa Timur sendiri itu menyumbang 15% dari GDP negara Indonesia. Nah, bahkan di tahun 2022, PDRB Surabaya itu mencapai 560,23 triliun rupiah. Nah, gue rasa kita semua sepakat ya, perkembangan secepat itu kan nggak bisa gitu, tanpa adanya kualitas SDM yang tinggi. Well, sebagai informasi, Surabaya itu punya kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, mulai dari segi pendidikan, keterampilan, dan yang terpenting adalah etos kerjanya. Nah, hal inilah yang ngebuat investor dan pengusaha itu tertarik gitu sama kota Surabaya ini. Karena udah letak geografisnya pas, ya kan, sumber daya alamnya melimpah, ditambah SDM-nya juga berkualitas. Gue rasa ini kombinasi mematikan yang membuat Surabaya ini tuh layak gitu, melahirkan banyak pengusaha sukses. Nah, tapi ada satu aspek lagi nih, yang jadi salah satu aspek kenapa Surabaya itu banyak melahirkan orang sukses. Surabaya merupakan kota multikultural dengan berbagai macam etnis, mulai dari Jawa, Tionghoa, Madura, India, Arab, dan lainnya. Makanya nggak heran ya kalau lu ke Surabaya itu banyak Cindo atau yang mukanya kayak orang Arab, karena memang Surabaya itu kota yang multikultural, di mana penduduk Surabaya itu berasal dari etnis yang berbeda-beda, dan ini dikarenakan terjadi akulturasi. Simpelnya akulturasi itu adalah proses pembawaan dua budaya atau lebih menjadi satu. Nah, di Surabaya, akulturasi itu udah terjadi dari zaman dulu, di mana ketika kota ini tuh jadi tempat bertemunya berbagai suku, mulai dari Jawa, Tionghoa, Arab, dan lain-lain. Akulturasi ini tuh melahirkan berbagai macam hal baru, khususnya dalam hal ekonomi dan bisnis. Misalnya akulturasi Jawa dan Tionghoa yang melahirkan budaya bisnis yang kuat di Surabaya. Karena bisa dilihat ya, kalau di sana itu banyak orang kaya yang mukanya itu etnis Tionghoa. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha Tionghoa di Surabaya itu dikenal dengan pekerja keras gitu, yang akhirnya menghasilkan banyak perusahaan besar yang dibangun pengusaha Tionghoa di Surabaya. Misalnya kayak PT Indofood, PT Sampurna, dan lain-lain. Selain akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa, di Surabaya juga terjadi akulturasi antara budaya Jawa dan Arab, yang mana akulturasi ini tuh melahirkan budaya perdagangan yang maju di Surabaya. Dan bisa kita lihat juga sih hasilnya dari banyaknya orang kaya di sana tuh yang etnisnya juga ke Arab-Araban. Dan kayaknya kita semua tahu deh, kalau orang Arab itu kan dari dulu memang punya jiwa dagang yang kuat gitu ya, dan relasinya juga cukup banyak. Nah, makanya nggak heran juga kalau ada etnis Arab di Surabaya itu bisa jadi kaya banget. Selain terjadi akulturasi antara Jawa dan Tionghoa atau Jawa dan Arab, di Surabaya juga terjadi akulturasi antara etnis Jawa sama Eropa, yang mana akulturasi ini melahirkan budaya industri yang berkembang di Surabaya. Pengusaha-pengusaha di Eropa itu dikenal sebagai sosok yang inovatif khususnya di bidang industri. Nah, keberhasilan akulturasi budaya Jawa dan Eropa di Surabaya ini tuh ditandai dengan berkembangnya industri manufaktur yang ada di Surabaya. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri nih bahwa akulturasi yang terjadi di Surabaya itu juga mempengaruhi kenapa Surabaya itu banyak melahirkan pebisnis yang sukses dan dengan berbagai macam etnis. Bukan mengglorifikasi suatu etnis ya, tapi memang kalau kita lihat banyak nih etnis Tionghoa di Surabaya itu yang bisa jadi pengusaha yang sukses. Bahkan kalau kita lihat beberapa perusahaan besar asal Surabaya, pemiliknya itu nggak jauh-jauh gitu dari etnis Tionghoa. Karena memang budaya Tionghoa dan Arab itu kuat gitu sama perdagangan. Nah, tapi mungkin lain kali kita bahas kali ya, kenapa orang Tionghoa di Indonesia, atau biasa disebut Indo gitu ya, kenapa mereka itu suka punya stereotip pengusaha sukses. Tapi mungkin lain kali ya. Sebenarnya di luar Surabaya, atau di sebagian besar kota di negara ini ya, gue rasa zaman sekarang itu lebih banyak untung kalau kita mau jadi pengusaha. Karena gue rasa Indonesia itu sebenarnya surga gitu bagi pengusaha. Karena selain angka pengusaha di negara kita itu masih rendah dibandingin negara tetangga kayak Singapura misalnya, kita tuh punya keunggulan di jumlah populasi, di mana dengan populasi yang besar, ini tuh jadi kesempatan bagi kita untuk mencari keuntungan lewat berbisnis. Karena di negara yang jumlah populasinya besar, daya konsumsinya itu cukup tinggi. Itulah kenapa Indonesia itu jadi negara potensial bagi pengusaha, karena perputaran uangnya itu kenceng gitu. Apalagi kalau di kota-kota besar ya, kayak di Surabaya atau di Jakarta. So, gimana nih menurut lu, apakah dengan banyaknya Crazy Rich Surabaya ini membuat lu termotivasi gitu untuk jadi kaya juga? Atau menurut lu fenomena Crazy Rich ini tuh cuma dilebih-lebihin aja gitu sama media? Coba tulis di kolom komen pendapat lu gimana. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.